Shalom semuanya, thank you Noni, terima kasih Ibu Mala buat doanya, terima kasih buat semua teman-teman dari Women's Talk dan semua wanita-wanita yang spesial, wanita-wanita yang luar biasa kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul ya di acara Women's Talk. Hari ini saya mau menyampaikan tentang yang namanya Stay in Awe of God. Waktu saya merenungkan hal ini, kenapa saya kasih judul Stay in Awe of God, sebenarnya kata ini diambil dari kata the fear of God. Jadi seberapa banyak nih para wanita di tempat ini yang seperti saya gitu ya. Pandemi kemarin justru kayaknya lebih up to date, lebih banyak tahu banyak hal gitu ya. Karena apa? Karena saya percaya banyak kita tuh banyak waktu bisa lihat berita, bisa lihat internet, bisa lihat segala macam di sosial media. Bahkan ada begitu banyak berita-berita yang mungkin kita dulu nggak ngeh gitu ya. Tapi setelah pandemi ini justru kita jadi bisa tahu gitu ya. Nah, saya bersyukur dengan perkembangan zaman yang luar biasa sehingga membuat setiap kita itu nggak terbatas lagi. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatunya itu kalau tidak ada takut akan Tuhannya juga bisa berbahaya. Nah, waktu pandemi kemarin gitu ya, karena banyak mendengar, banyak membaca, banyak melihat gitu. Ada satu hal yang membuat saya itu seperti jadi satu pertanyaan dan ini membuat saya jadi bertanya-tanya sama Tuhan gitu ya. Karena saya baca dan saya lihat gitu, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh pandemi kemarin. Ada begitu banyak bahkan maaf ya, hamba-hamba Tuhan juga yang jatuh gitu. Dan buat saya tuh jadi tanda kutip yang jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa Tuhan? Kok ya bisa gitu ya? Bahkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Kenapa saya berani katakan hal ini? Karena ya sudah terbuka gitu ya di sosial media itu semua sudah terbuka, semua bisa baca dan semua bisa lihat gitu ya akan hal ini. Dan itu menjadi perenungan saya tentang yang namanya the fear of the Lord gitu ya. Nah, kata the fear of the Lord itu sendiri Saudara, saya bukan so Inggris-Inggrisan tetapi ternyata bahasa Indonesia itu kan punya kosakata yang terbatas ya. Tapi bahasa Inggris tuh punya vocabulary yang sangat banyak gitu. Dan waktu saya selidiki ternyata kata the fear of the Lord itu bukan bicara afraid, bukan bicara ketakutan. Karena ada tertulis Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan gitu ya. Tetapi kata the fear of the Lord itu sendiri itu bicara tentang respect, bicara tentang kekaguman, stay in awe of him gitu ya. Kagum, sangat kagum sama Tuhan gitu ya. Nih di sini dikatakannya respect ya, stay in awe gitu. Jadi the fear of the Lord itu bicara bukan ketakutan sama Tuhan, tetapi justru the fear of the Lord itu bicara tentang yang namanya takut terpisah dari Tuhan, takut menjauh dari Tuhan, bukan kebalikan ya, tetapi the fear of the Lord itu bicara tentang betapa kita itu respect, betapa kita itu kagum, betapa kita itu gentar akan Dia. Nah, hal ini Saudara yang menjadi perenungan saya katakan kepada Tuhan dan saya bawa dalam doa, kok bisa ya Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan dan jadi pertanyaan saya kok hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu jatuh gitu ya, bahkan yang udah senior gitu. Padahal ada tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan bahwa kamu tuh punya kuasa. Kamu itu akan berkuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Untuk hidupmu tuh luar biasa. Untuk bisa bersaksi tentang betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Nah Saudara, di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3, firman Tuhan katakan demikian. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Ya saya mau baca sampai di situ aja. Saudara, ternyata kalau kita lihat tadi dari Kisah Rasul 1 ayat 8, di situ katakan bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang bagaimana? Waktu saya baca di Yesaya 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Artinya kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena ada roh Tuhan, karena ada Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Bukan cuma di dalam satu komunitas, bukan cuma di dalam gereja, tetapi lewat hidup kita sehari-hari, kita itu menjadi displaynya Tuhan. Bisa bersaksi tentang kasih setia dan luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saya terus bertanya sama Tuhan, tetapi kenapa Tuhan? Ada anak-anak Tuhan yang berjatuhan, bahkan orang-orang yang saya kenal gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Sebenarnya ada apa Tuhan? Terus terang itu pun menjadi kegentaran di dalam hati saya. Wah, kalau dia aja yang begitu luar biasa bisa jatuh gitu ya. Saya sempat bertanya sama Tuhan di dalam doa saya, bagaimana dengan saya? Nah, Yesaya 11 ayat 2 sampai 3 ini dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya. Saya percaya ini bicara tentang Tuhan Yesus kita, tentang Yesus Kristus Tuhan ya, bahwa Roh Tuhan itu akan ada padanya. Tapi saya percaya zaman now, saat ini Saudara, ayat ini juga bicara tentang gerejanya Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang kita anak-anak Tuhan, bahwa Roh Tuhan itu ada sama kita. Makanya Yesus berkata bahwa kalau kamu percaya, nanti kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan jauh lebih luar biasa dari apa yang aku lakukan, nanti kamu akan lakukan. Saudara, kenapa Yesus katakan demikian? Karena saya percaya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bahwa Roh Tuhan itu cuma hinggap, saudara, di orang-orang tertentu. Tetapi sekarang kita yang hidup di dalam perjanjian baru, Roh Kudus Tuhan itu ada bersama dengan kita. Roh Kudus tuh enggak kita lagi rohani dia ada, kita lagi rohana dia pergi gitu ya. Dia come and go gitu ya. Terus kita panggil-panggil, come Holy Spirit, come gitu ya. Saya percaya dia enggak seperti burung merpati yang dipanggil terus datang terus bisa pergi gitu Saudara ya. Tetapi dia ada tinggal bersama dengan kita. Makanya ada tertulis, dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kepada kesudahan zaman. Yang jadi perbedaannya, saudara, seringkali saudara, waktu rohana kita nggak mau denger-dengeran. Tapi waktu rohani Tuhan katakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Roh Tuhan ada sama kita. Roh yang luar biasa ada sama kita. Makanya Yesus berkata buat setiap kita, nanti kamu akan melakukan jauh lebih luar biasa daripada apa yang aku lakukan. Kenapa saudara? Karena kalau dulu kemana Yesus pergi, mujizat itu mengikuti. Kemana Yesus pergi, kuasa Allah mengikuti dia. Karena roh Tuhan ada padanya. Tetapi sekarang kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, saya suka saudara di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, firman Tuhan katakan demikian. Because as he is in this world, so are we. Karena seperti apa Yesus hidup di dalam dunia ini, seperti itu juga kita. Artinya, saudara, kalau dulu cuma Yesus berjalan keliling, mujizat ada, ya kuasa Tuhan ada ngikutin dia. Tetapi sekarang kita anak-anak Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Dan kita percaya bahwa kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kemana kita melangkah, ada mujizat Tuhan. Kemana kita pergi, ada kuasa Tuhan yang menyertai dan mengikuti kita. Amin, ibu-ibu. Amin. Ya, para wanita yang luar biasa. Oleh karena itu saya percaya, saya imani dan saya taruh, saya ukir dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan, aku ini luar biasa. Karena roh Tuhan ada bersama dengan aku. Roh Tuhan ada menyertai aku. Itu yang membuat saya bangkit lagi dari ketakutan saya, dari kegentaran saya. Begitu saya melihat sosial media, di mana saya lihat anak-anak Tuhan
yang berjatuhan. Saudara, kalau tadi dikatakan bahwa fear of the Lord itu bicara tentang yang namanya kekaguman, bicara tentang yang namanya respect sama Tuhan. Saya percaya bahwa kekristenan itu bukan aturan, agama banyak aturannya. Tetapi kekristenan itu bicara tentang hubungan. Bukan apa yang kita tahu, tetapi siapa yang kita kenal. Itu adalah kekristenan. Saya percaya, saudara, itu dasar dari kekristenan. Bukan cuma kasih ya, tetapi hubungan berdasarkan kasih. Itulah kekristenan. Oleh karena itu saya percaya buat setiap kita, saudara, yang membangun hubungan sama Tuhan, ya, yang intim sama Tuhan, yang kenal sama Tuhan. Hidup kita tuh punya takut akan Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai 3 itu dikatakan 2 kali loh disebut, saudara, tentang yang namanya takut akan Tuhan. The fear of the Lord. Artinya kita punya kemampuan, kita punya kapasitas untuk hidup kita itu punya fear of the Lord, saudara. Nah, saudara, kenapa orang-orang tuh bisa ya yang namanya kehilangan takut akan Tuhan? Oh, saya mau cerita dulu, sorry kelewat, saudara. Kenapa saya bisa ini menjadi apa ya, seperti rema, seperti apa yang saya renungkan. Satu hari saya lagi lihat YouTube, saudara, dan di situ ada kayak wawancara ya, seorang hamba Tuhan, 2 orang hamba Tuhan. Jadi ada 2 orang hamba Tuhan yang terkenal, saudara, di Amerika. Satu namanya Jim, satu namanya John. Saya berani ceritain karena memang udah tersebar di YouTube, saudara ya. Saudara, lalu Jim ini, saudara, masuk penjara. He is a pastor. He is a mentor of hamba-hamba Tuhan gitu ya. Dia masuk penjara karena urusan moral dan wanita. Saudara, moral, wanita, dan soal uang, saudara ya. Nah ini nih, saudara ya, saya mau bilang anak-anak Tuhan, kalau udah soal urusan uang, bisa hilang urapan loh, saudara. Percaya nggak, saudara? Karena Yesus, dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan iblis. Karena memang tidak sebanding, karena memang bukan tandingannya. Tetapi dia menyandingkan dirinya dengan Mamon, saudara. Ya, dia bilang, kamu nggak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada aku dan kepada Mamon. Artinya uang tuh, saudara ya, wah luar biasa. Nah, ini hamba Tuhan Jim ini di penjara karena urusan itu, saudara. Nah, temennya satu lagi John, saudara. Ini hamba Tuhan juga yang luar biasa, saudara. Dia datang mengunjungi Jim di penjara. Lalu waktu dia datang mengunjungi Jim, dia peluk si Jim. Lalu dia katakan, Jim, apa yang terjadi? Gitu ya. Sejak kapan kamu gak mengasihi Tuhan lagi? Itu pertanyaan seorang sahabat kepada Jim. Jim melihat John dan dia berkata, saya tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan. Dan saya tahu sekalipun saya ada di tempat ini, kasih Tuhan, kasih karunia-Nya pun tidak pernah berhenti buat saya. Itu kata Jim. Lalu John tanya balik sama Jim, kalau kamu mengasihi Tuhan, kenapa kamu ada di dalam penjara? Kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau kamu bilang kamu gak pernah berhenti mengasihi Tuhan, kenapa kamu ada di sini? Jim terdiam sebentar. Lalu gak lama kemudian, Jim mulai menjawab dan dia berkata begini kepada John. Saya tahu jawabannya, John. Saya selalu mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata saya sudah kehilangan takut akan Tuhan. Para wanita yang luar biasa, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup cuma mengasihi Tuhan, tetapi hidup kita harus punya takut akan Tuhan. Kita harus tetap respect sama Tuhan. Saya percaya semakin kita bergaul sama Tuhan kita, semakin kita kenal dengan Tuhan kita, semakin ada fear of the Lord di dalam hidup kita. Bukan ketakutan, saudara, tetapi takut jauh dari Dia. Takut menjauh dari Dia. Takut nyakitin hatinya. Karena Dia begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau bilang, saudara, yang membuat orang menjauhi kejahatan bukan hanya mengasihi Tuhan saja, tetapi yang membuat orang menjauhi yang jahat adalah the fear of the Lord. Oleh karena itu, saudara, biarlah setiap kita
bisa stay in awe ya terhadap Tuhan. Kita tetap bisa kagum, tetap bisa respect, tetap bisa punya fear of the Lord di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat orang bisa jatuh dan kehilangan takut akan Tuhan? Saya catat dua hal, saudara, yang membuat orang bisa kehilangan takut akan Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah kesombongan. Amsal 16 ayat 18 di situ juga katakan, awal dari kejatuhan itu adalah kesombongan. Kenapa orang bisa sombong? Yang kedua yang saya catat, saudara, adalah karena rutinitas. Saya kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tapi kenapa seseorang bisa sombong? Kenapa seseorang bisa merasa dirinya bisa, saudara? Dan saya percaya dosa yang paling tua yang pernah ada itu adalah kesombongan, saudara. Saudara, saya lahir dari keluarga hamba Tuhan. Sejak saya masih remaja, saya punya mami papi hamba Tuhan. Saya hidup di lingkungan gereja. Buat saya yang namanya pelayanan, yang namanya gereja dalam tanda kutip sudah biasa. Bahkan mami papi saya pernah tinggal di dalam rumah gereja. Kami tinggal dengan guru-guru sekolah minggu, kami tinggal dengan anak-anak musik, kami tinggal dengan anak-anak soundman multimedia. Buat saya itu hal yang biasa. Sering kali saudara yang membuat seseorang jadi sombong saudara. Karena rutinitas, karena mereka pikir sudah tahu, karena mereka pikir itu sudah biasa, saudara. Udah ngerti semuanya. Oleh karena itu, saya suka quotes ini, saudara. Ya, stay humble and keep hungry for the Lord. Biarlah setiap kita sebagai anak-anaknya, kita tetap rendah hati dan kita tetap haus dan lapar akan Tuhan. Karena itu menjauhi kita dari kesombongan. Kalau kita ingat, saudara ya, ada sebuah cerita di dalam Alkitab di mana karena kebiasaan orang tua Yesus membawa Yesus setiap tahun ke bait Allah. Sehingga waktu Yesusnya ketinggalan, waktu Yesusnya tertinggal, mereka nggak ngeh. Ketika mereka berjalan jauh, mereka baru cari, Yesusnya nggak ada. Saudara, hati-hati, jangan sampai sekalipun kita ada di dalam gereja, sekalipun kita ada di dalam Tuhan, saudara. Tetapi biarlah tetap kita membangun, bukan rutinitas, tetapi kita tetap membangun. Di mana kita haus dan lapar akan Dia, di mana kita mengasihi Dia. Saudara, Yeremia 9 ayat 23 firman Tuhan katakan, jangan kita bermegah ya, karena kita punya hikmat, karena kita luar biasa. Nah, kalau kita lihat hal-hal ini adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara ya. Di situ dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini semua adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi Yeremia 9 ayat 23 katakan, jangan kita bermegah sama hal yang Tuhan berikan. Tetapi biarlah kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena Tuhan. Saya rindu untuk kita belajar sama-sama dari seorang tokoh Alkitab ya, kalau kita baca ayat ini, orang yang bijaksana, orang yang kuat, orang yang kaya. Di Alkitab ada orang yang seperti ini namanya Salomo ya. Namanya Salomo. Saudara, di dalam Alkitab di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 di situ dikatakan, sebelum dan sesudah dia tidak ada yang seperti dia. Ya, jadi kalau Alkitab udah berkata demikian, saudara, gak usah di Google lagi. Percaya sama Alkitab. Alkitab bilang sebelum dan sesudah dia tidak ada yang seperti dia. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara, di dalam tulisan Salomo, di dalam kitab Amsal, ada begitu banyak tulisannya yang berkata tentang takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 7, Amsal 3 ayat 5 sampai 7, firman Tuhan katakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ayat ini ditulis oleh orang yang paling bijaksana yang pernah ada di muka bumi ini. Dia katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya percaya ayat ini ditulis oleh Salomo di hari tuanya. Karena kalau Salomo tulis di masa mudanya, dia nggak akan tuh
punya selir 700, istri 300, dan dia ikut di dalam penyembahan berhala kepada istri-istri dan selir-selirnya. Saya percaya ini ditulis di hari tuanya kan. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam kitab Pengkhotbah, ada begitu banyak Salomo katakan, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Di dalam kitab Amsal, dia banyak berkata, dia banyak menulis. Saya tadi lupa Google berapa kali Salomo berkata tentang takut akan Tuhan di dalam kitab Amsal. Tapi ada begitu banyak perkataan Salomo di dalam kitab Amsal untuk kita takut akan Tuhan. Dari seorang yang paling bijaksana yang pernah ada di muka bumi ini. Dia katakan, takutlah akan Tuhan. Karena itulah yang menjauhi kita dari kejahatan. Bahkan di Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saudara, ayat ini bicara tentang hubungan. Ayat ini, saudara, bicara tentang respect kepada Tuhan kita. Kalau kita baca, saudara, pertama kali kata the fear of the Lord ditulis di dalam Alkitab, itu ada di dalam kitab Kejadian, 22 ya, ayat 2 sampai 12, nanti boleh dicatat, nanti dibaca lagi. Itu pertama kali saudara kata the fear of the Lord ditulis di dalam Alkitab. Ternyata ayat ini bercerita bagaimana Abraham itu taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk Abraham memberikan anaknya, mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau kita baca di ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau kita baca ayat ketiganya, di situ dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham gak tunggu 10 konfirmasi dari 10 hamba Tuhan. Abraham gak kasih time limit kepada Tuhan. Tuhan, saya kasih waktu 3 bulan untuk Tuhan kasih saya konfirmasi, baru saya mau melakukannya. Tetapi di sini dikatakan malam hari, Tuhan berkata kepada Abraham, pagi-pagi benar, Abraham sudah bangun dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita baca, saudara, di ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kata takut akan Allah di sini, saudara, dikatakan the fear of the Lord itu pertama kali diucapkan di dalam Alkitab. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, no wonder Abraham disebut the friend of God. No wonder Abraham disebut sahabatnya Allah. Karena dia respect. Hidupnya ada fear of the Lord. Dan kalau kita baca selanjutnya, saudara, kepada orang-orang yang respect, kepada orang-orang yang takut akan dia, orang-orang yang fear, orang-orang yang sahabatnya Tuhan. Kita lihat pertama kali Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham sebagai Jehovah Jireh. Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan pribadinya sebagai Allah yang mencukupkan. Saya percaya waktu hidup kita punya the fear of the Lord. Waktu hidup kita kagum akan Tuhan. Waktu hidup kita, saudara, respect akan Tuhan. Saya percaya ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan singkapkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudara. The fear of the Lord bukan bicara tentang ketakutan akan Tuhan, tetapi the fear of the Lord bicara tentang respect, bicara tentang kita yang takut menjauh dari Dia. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Di sini Salomo katakan, saudara, di ayat yang ketujuhnya, di sini dia katakan, takutlah akan Tuhan, karena itulah yang menjauhi kita dari kejahatan. Saudara, saya ingat satu waktu saya, suami sama saya, kita lagi BU, tahu ya BU ya, lagi butuh uang. Kami berbawa dalam doa, Tuhan, kami lagi butuh uang. Kami butuh hal ini, saudara. Saudara,
Waktu kami bawa dalam doa, enggak waktu berapa lama. Ada seorang teman suami saya itu WhatsApp suami saya, ya saudara ya, WhatsApp suami saya dan bilang begini kepada suami saya, Wan, boleh enggak saya pinjam nama kamu dan rekening kamu? Kenapa kata suami saya? Enggak, kita lagi mau bikin judi gelap nih katanya. Kalau nggak salah judi bola. Kan kamu sekarang hamba Tuhan katanya. Boleh nggak pinjam nama kamu aja sama rekening kamu. Nanti tiap bulan kamu dapat bagian. Lumayan kan buat pelayanan lu. Gitu katanya saudara ya. Saudara kira-kira kalau direnungkan kami gini, apa ini jawaban doa? Apa ini yang dari Tuhan? Saudara saya sama suami, kami langsung bilang, kayaknya kalau Tuhan mau memberkati, gak usah pakai cara gini deh. Tuhan sanggup memberkati. Amin, saudara. Apapun hikmatnya, apapun yang mendatangi kita, saudara. Coba kita sama-sama cek. Ada nggak the fear of the Lord? Ada nggak respect God? Ada nggak kekaguman kita akan Tuhan di dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan? Satu waktu saya sekolah di negeri Belanda, saya ingat lagi zaman summer, teman-teman saya semua balik ke Indonesia. Saya kerja di restoran Indonesia karena nggak punya uang untuk beli tiket, jadi saya kerja gitu ya, summer job gitu. Saya kerja. Saya dalam hati, saudara, saya tuh sembari bergumam, sembari merenung karena lagi sepi, saya bilang, duh Tuhan, kalau Allah punya uang, enak banget ya bisa beli tiket, bisa liburan kayak teman-teman ke Indonesia, kangen mami papi, kangen gereja di Indonesia, itu saya katakan. Saudara, nggak lama kemudian ada seorang klien laki-laki masuk ke dalam restoran, saudara, di mana saya bekerja, makan. Selesai makan, saudara, itu saya lihat ada dompet ketinggalan. Saudara tahu kan dompet laki-laki kan bentuknya begini nih. Gitu ya, ini dompet laki. Ini begini bentuknya. Ngerti dong maksudnya? Saking tebelnya nggak bisa ditutup lagi. Penuh dengan Holden, saudara, waktu itu belum euro. Saudara, waktu saya lihat dompet ketinggalan di meja, ini hati langsung begini. Apa ini jawaban doa? Apa ini jawaban doa? Sepertinya jawaban doa itu instan. Tetapi di dalam saya bilang gini, balikin. Saudara, saya ambil dompet itu, saya kasih ke bos saya bilang gini, Bob, udah almarhum, ini ketinggalan dompetnya. Saya bilang, oh oke. Saudara, tiap hari saya bekerja, terus terang saudara, di dalam hati, saya nungguin itu klien balik lagi. Tapi saya tungguin, kliennya nggak balik-balik. Dalam hati, jangan-jangan itu jawaban doa saya. Saya nyesel juga. Kenapa ya? Saya kasih ke bos saya. Bahkan sempat di dalam hati bilang begini, bagi dua kayak gitu. Zaman itu saya student ya, saudara ya. Tapi saya mau bilang gini, di dalam hidup kita hidup bukan karena kita melihat, tapi kita hidup karena kita percaya. Mungkin saat ini kita nggak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi kita punya Tuhan. Why we respect God? Why we fear Him? Karena kita percaya, sekarang saya belum bisa lihat, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa melihat jauh ke depan sana. Dan Dia Tuhan yang memegang masa depan kita. Itulah sebabnya, saudara, kita hidup, saudara, harus punya fear of the Lord. Karena kita tahu, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, cek apakah ada takut akan Tuhan di dalam segala hal yang mendatangi kita, di dalam segala hal yang kita sedang hadapi. Saya ingat satu waktu kami girls trip, kami pergi ke Bangkok karena ada satu teman saya lagi ulang tahun. Namanya hamba Tuhan, tiket dibayarin, hotel dibayarin, makan dibayarin, dikasih uang jajan lagi. Sampai di Bangkok, saudara, saya lihat itinerary-nya. Kaget sendiri. Karena ada satu malam, itu kami pergi ke tempat turis di Bangkok, saudara. Itu yang namanya laki sama perempuan itu melakukan hubungan seks ditontonin. Yang namanya mereka, ya begitulah ya kehidupan malam. Saya kaget sendiri. Tapi saudara, mau ngomong, kok ada acara kesininya sih? Gak berani. Ada roh paise, tahu paise? Gak enak hati. Karena semua dibayarin, Noni ketawa. Semua dibayarin gitu loh.
Nggak enak hati mau ngomong, takut merusak acara orang. Saya ingat sampai harinya, teman-teman saya ganti baju, saya ikut ganti baju. Teman-teman saya naik mobil, saya ikut naik mobil. Walaupun hati di dalam ini bergejolak. Sampai pada di tempatnya, saudara. Mereka turun satu-satu. Saya bilang, saya nggak turun ya, saya di sini aja. Teman-teman saya bilang gini, lah di Jakarta lu pendeta, di Bangkok lu teman kita. What happens in Bangkok, stay in Bangkok. Gak ada yang akan menghakimi lu. Ayolah, ayo dong, lu gak asik lu. Gitu kan. Tahu gitu gak diajak. Gitu katanya saudara. Pakai diancam. Saya bilang gak deh, saya di sini aja. Payah. Mereka turun satu-satu saudara. Gak lama saudara. Satu orang balik lagi. Ini mami saya sering ngomong. Iblis gak dapet kita hari ini. Dia tungguin kita di tikungan. Itu kata mami saya. Saudara. Teman saya satu balik. Dia bilang gini. Lah. Kapan lagi? Kalau kamu pergi ke Bangkok sama teman-teman gereja kan gak mungkin. Kalau kamu pergi sama suami kan gak mungkin. Ayolah. Kapan lagi? Once in a lifetime. Wah keren banget. Saya bilang gini. Enggak deh. Gak apa-apa gue gak nonton juga gak apa-apa. Gue di sini aja. Itu yang saya katakan. Mereka turun semua. Gak sampai 10 menit kaca mobil diketok. Mereka semua kembali dan bilang gini sama saya. Lu bahasa roh ya? Lu doain Kira ya? Saya bilang enggak. Kenapa? Saya bilang, tempatnya geli, tempatnya serem, takut. Mereka nggak jadi. Makanya saya kesaksian, bukan untuk menjatuhkan teman saya, tapi kami semua keluar lebih daripada pemenang. Saudara mungkin saya nggak ngerti apa yang saya sedang lakukan, or Tuhan sedang lakukan melalui hidup saya. Tapi saya bersyukur, saudara. Sampai hari ini teman-teman saya, kalau mereka lagi ada masalah, kalau mereka lagi sedang perlu sesuatu, atau saya lagi khotbah di gereja saya, mereka datang. Atau mereka datang, yuk lah kita doa bareng. Mungkin kalau saya ikut nonton, and saya lagi khotbah, mungkin mereka di bawah bilang begini, Ola, ngomong apa sih? Kemarin juga nonton bareng. Saya mau bilang, jadi anak Tuhan, mesti beda, walaupun gak ada yang lihat. Meskipun gak ada yang ngejudge, meskipun gak ada yang tahu, tapi saya percaya Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Karena saya percaya, saudara, seperti tadi Salomo katakan, takutlah akan Tuhan. Karena itu yang membuat setiap kita menjauhi yang jahat. Ada sebuah cerita di dalam kitab Kejadian, saya sebentar lagi selesai. Kejadian 20 ayat 1 sampai 11. Di situ ada sebuah cerita di mana Abraham pergi ke satu tempat, ya saudara ya, dan situ rajanya namanya Abimelek. Abraham tahu pada zaman itu kalau yang namanya raja, dia mau apa aja harus dikasih. Istrinya Sarah sangat cantik. Saya nggak tahu karena Abraham takut, or karena Abraham butuh fasilitas dari Abimelek. Dia katakan bahwa Sarah ini adalah saudarinya kepada Abimelek. Langsung dong Abimelek, ya udah diambil sama Abimelek. Tapi malam hari, saudara, Abimelek bermimpi. Firman Tuhan katakan, Tuhan ngomong kepada Abimelek melalui mimpi. Dia katakan, aku menjagai langkahmu dari dosa. Jangan kau sentuh wanita itu. Karena kalau kau sentuh wanita itu, maka engkau, keluargamu, rakyatmu akan celaka. Jangan kau sentuh. Saudara Abimelek taat, dia nggak sentuh Sarah. Pagi-pagi benar, dia cari Abraham dan dia katakan, Bram, gila juga lu. Istri lu kasih gua. Untung aku nggak pegang. Kalau aku pegang, celakalah aku. Itu bahasa saya ya saudara ya. Itu yang Abraham katakan kepada Abimelek. Lihat jawaban Abraham. Abraham bilang begini, aku pikir di tempat ini tidak ada takut akan Tuhan. Jadi saya buat satu konklusi dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 11 ini di dalam cerita Abraham. Takut akan Tuhan itu menjagai langkah kita dari yang jahat. Amin. Bukan karena Tuhan kita gila hormat. Bukan karena Tuhan kita, wah gimana ya kalau kita makin hormat, makin nyembah, oh Tuhan makin luar biasa. Enggak.
Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi kalau hidup kita punya takut akan Tuhan, punya kegentaran, punya the fear of the Lord, punya kekaguman akan Tuhan, justru itu yang menjagai langkah kita dari yang jahat. Bukan begini, karena kamu gak punya respect sama aku, karena kamu gak punya takut akan aku, nih aku kasih yang jahat sama kamu. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tetapi justru the fear of the Lord itu yang menjagai langkah kita dari yang jahat. Saya punya satu cerita lagi. Kaulah tadi ceritanya yang berhasil melulu. Yang gak berhasil dong. Ada. Dan ini yang Tuhan taruhkan untuk saya sampaikan, saudara. Saudara, saya udah khotbah. Saya sudah melayani. Saya sudah jadi ibu wakil gembala waktu itu. Sebagai ketua doa. Saya punya hutang kredit card. Waktu itu saya pernah punya kerjaan dan kerjaan saya macet. Maksudnya baik, gak mau nyusahin suami. Antara maksudnya baik sama malu gitu ya. Jadi saudara, saat itu saya lagi bangun kebun bunga. Tahu kebun bunga? Karena hutang kredit cardnya cuma dibayar minimum payment, jadi bunga berbunga. Jadilah saya membangun kebun bunga. Saudara, ketawa. Saya umpetin itu dari suami saya. Setiap kali sampai rumah, saya turun duluan. Kalau saya lihat ada tagihan kredit card, saya masukin tas. Saya umpetin dari suami saya. Saya nggak mau suami saya tahu. Kenapa? Saya sombong. Karena saya berasanya saya lebih rohani dari suami saya. Saya yang udah khotbah, suami saya belum. Nanti ketahuan, saya punya utang kredit card. Saya takut dimarahin sama suami saya. Saya umpetin dari suami saya. Saya doa nggak? Saya doa. Tuhan tolong olah. Tuhan gimana olah mau bayar kredit card ini? Tuhan tolong olah. Itu yang saya katakan. Tapi saya umpetin dari suami saya. Bahkan suami saya pernah tanya gini sama saya. Namanya suami istri kan connect ya. Olah, ada sesuatu enggak? Enggak. Oke, I'm fine. Benar. Kamu nggak mau cerita apa-apa sama saya? Enggak, I'm fine. Perasaan kamu aja. Itu kata saya. Sampai saya dapat satu ayat. Roh Kudus bicara langsung di hati saya. Dari kitab Kejadian. Dan laki-laki dan perempuan itu telanjang. Dan mereka tidak menjadi malu. Udah ngerti dong maksudnya? Suami istri harus terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Udah ngerti. Tapi saya bilang, gak mau Tuhan, takut. Malu. Gak mau. Saya simpen terus. Sampai satu siang, suami saya telepon saya. Olah, kamu di mana? Di rumah, saya bilang. Lalu tiba-tiba suaranya kenceng gitu, saudara. Dia bilang gini, kamu bikin malu ya. Saya bilang, ada apa? Kamu punya utang kredit card-nya. Hah? Hah? Masih berusaha ngelak lagi, saudara. Kamu tahu nggak? Saya ini lagi meeting. Jadi ada gembala saya, ada teman-teman gereja, suami saya. Lagi meeting. Jadi mereka lagi ngajuin kredit atau apalah ya, saudara ya. Itu nggak bisa. Karena tercatat oleh BI. Saya punya hutang kredit card yang nyangkut. Suami saya bilang begini, kamu bikin malu ya. Waktu saya renungkan hal ini. The fear of the Lord. Itu menjauhi kita dari yang jahat. Dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan gak pernah mau mempermalukan saya anaknya. Tuhan tidak pernah mau mempermalukan saya hambanya. Dia udah warning saya. Tapi saya tidak punya respect. Saya tidak punya the fear of the Lord. Kalau saya boleh pikir, tahu gitu gue nurut ya. Cuma malunya sama suami. Ini malunya sama satu orang kantor yang lagi meeting. Karena ketahuan saya punya hutang kredit card. Saudara, dari hal ini saya menangkap. Saudara, takut akan Tuhan. Respect God. The fear of the Lord. Itu bukan supaya Tuhan tidak menghukum kita. Tetapi itu adalah untuk menjauhi kita dari yang jahat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena kita ini displaynya Tuhan. Saksinya Tuhan. Di mana Tuhan mau melalui hidup kita. Kita itu bersaksi tentang dia. Saya ingat ada seorang wanita di gereja saya. Datang kepada saya, Bu Ola,
tolong doakan supaya pacar saya bisa menceraikan istrinya, dipersulit. Saya kaget, hah? Maksudnya? Iya Bu, karena kalau sama saya Bu, dia ke gereja, dia baca Alkitab, dia berdoa Bu. Tapi kalau sama istrinya, dia nggak pernah ke gereja Bu. Kasihan Bu, ini jiwa gitu katanya. Saya bilang gini, kamu juga jiwa, kembaliin. Itu bukan suamimu. Bu Ola gak ngerti, Bu Ola taunya cuma menghakimi gitu katanya. Saudara, beberapa bulan lalu saya ketemu dia, dan dia bilang gini, Bu Ola, saya udah nggak sama dia lagi. Oh ya, kenapa? Saya udah konseling. Ada kali Bu 5 atau 6 hamba Tuhan. Oh ya, terus? Ya mereka semua suruh saya kembaliin. Itu bukan laki saya. Saya bilang, bersyukur ya kita hamba Tuhan Alkitabnya sama. Saya bilang, saudara saya mau bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Saya ada begitu banyak ketemu orang, saudara. Bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Karena yang memerdekakan kita itu cuma kebenaran, bukan pembenaran. Tanpa kita sadari ada begitu banyak orang hari-hari ini. Mereka cari pembenaran untuk kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi biarlah saudara, setiap kita sekarang ini, carilah kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Karena kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada next level, kepada next step. Saya tanya kepada orang ini, kamu udah berapa lama sama dia? 9 tahun Bu, waktu yang terbuang sia-sia. Saya bilang, it's okay, start over with God. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para wanita yang luar biasa. Biarlah setiap kita stay in awe of Him. Karena itu menjagai langkah kita dari yang jahat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak mau kita dipermalukan. Dia tidak mau kita jatuh ke dalam segala pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.